Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Boleh nggak sih Madam Suki ini ngecek suaranya dulu ya? Karena kan ya kalau misalkan suaranya nggak nongol begitu loh. Aduh buat apa? Kecuap-cuap gitu kan? Coba. Em, sudah ada yang hadir di sini? Selamat apa ya? Selamat apa aja lah. Jadi gini ya, Madam Suki ini lagi gimana ya? Kita itu jujur gini ya. Bentar. Madam Suki mau lihat suara Madam Suki dulu, oke? Madam Suki ini lagi. Oke, bagus ya. Nah, jadi Besti begini. Madam Suki ini jujur li, ya, jujur kalau ngelihat si Agus itu sedih ya, beneran. Madam Suki sedih gitu ya kalau ngelihat Agus ini karena apa? Jadinya dia itu dibully oleh eh, tahu nggak sih yang membuli itu adalah penghuni terkuat di muka bumi yaitu netizen 62. Beneran. Madam Suki ini sebenarnya nggak tega ya karena Agus ini memang menjadi berita hangat gitu loh. Nggak ada henti-hentinya gitu. Mbok ya kalian itu udah gitu. Nggak usah diomongin lagi si Agusnya itu. Tapi ya memang ya kita itu melihat sebuah fenomena eh, gimana ya maksudnya kok menolong menjadi bumerang gitu loh ya yang terjadi sama si Teh Novi ini. By the way ya, perbannya si Agus itu kok makin banyak gitu. Manosuke ini juga bingung. Kalau menurut kalian bagaimana? Nah, gini deh. eh dari uangnya si Agus yang terkumpul atas nama dia 1,5 itu kita memang tahu itu haknya Agus. Ya, yang kan? Nah, tetapi begini, ada sebuah cerita yang lain di belakang itu. Dan ini untungnya ketahuan. Kalau nggak ketahuan tuh gimana? Coba pikir sendiri ya. Tolong dijawab. Kalau misalkan nggak ketahuan bagaimana begitu. Nah, itu sekitaran uang 98 juta. Kalau Madam Suki salah, tolong dikoreksi ya. Nah, jadi ya 90 juta atau 98 juta itu ternyata Agus ini buat ngebantu si Wiwi begitu. Tahu dong si Wiwi itu siapa ya. Dan kayaknya memang kedekatannya si Wiwi dan keluarga Agus ini kayak keluarga cemara ya. Coba Madam Suki bisa nggak ya nyanyiin lagunya itu. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling indah adalah keluarga. Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Pokoknya itu deh. Keluarganya si Agus ini emang solid begitu kalau kita lihat ya. Sampai coba kita lihat sih kayaknya kalian masih lihat gitu karena biar Madam Suki itu nggak menghibah jatuhnya ya kan kalau kalian ngelihat sendiri itu kan jadinya oke gitu coba ya kita lihat ya menghadap sini dia lihat gayanya si Agus ya ampun ayo kita berangkat bawa ya cukup bagus adalah kalian ya teman-teman banyak yang dipetik ya tuh kan kalian kalian dengar sendiri kan apa yang dikatakan si Wiwi ya kan kita panggilnya Wiwi aja ya Bo ya si Wiwi bilang gini ehm, udah ya cukup ya si Agus udah lelah sampai perhatiannya sampai segitu loh si Wiwi ini ya gimana orang dianya juga udah mendapatkan ini ya kan kucuran dana nah jadi Madam Suki ini mungkin mikirnya sama akhirnya kayak netizen 62 ya kan ini sebenarnya si Agus ini membantu Wiwi itu karena apa ya?
Atau memang karena si Agus ini merasa berhutang budi seperti yang dia katakan bahwa selama ini yang me- membantu dia itu hanya si Wiwi ini gitu. Coba kita ini pada tuh kita lihat yuk. Dan Madam Suki akan mengumpulkan energi dari semesta raya ini. Yuhu, ya, oke. Yuk kita lihat, Gus. Jadi kita semua penasaran nih, ya. Bener bener nggak sih seperti yang kamu bilang? Jangan-jangan memang si Agus ini orangnya baik hati, beneran. Ada kan orang yang memang Allah nggak usah ngomongin Agus, ngomongin kalian sendiri. Kalau sama keluarga bagaimana ya? Ini. Jadi kalian tuh kayak mesin ATM-nya keluarga, ya kan? Nah, jadi makanya jangan terlalu menghujat Agus ya. Dibelain dikit sama Madam Suki nih. Oke, tapi Madam Suki memang benar-benar pengen tahu nih ya. Gus, jadi apakah benar kalau si Wiwi itu suka banget bantu kamu ya? Terlebih pada saat Agus ini lagi sedih seperti ini. Coba kita lihat ya energinya sekarang. Oh, the full keluarnya. Ntar ya, harus tiga. Kalau satu itu kadang nggak bisa dibacain secara berurutan, ya. Oke. Nah, jadi gini, Agus ini memang benar ya. Jadi kalian ini mesti percaya sama Agus kalau si Wiwi itu memang adalah orang yang pada saat ini membantu si Agus. Ya, membantu dia itu si Wiwinya ini. Tapi gini, kayaknya dia juga membau gitu ya, membau kok kayaknya ada aroma-aroma apa gitu. Bukan aroma terasi, bukan. Tapi ini lebih kepada aroma yang kalian kalau masuk di perpustakaan bagaimana? Pasti kalian udah ngebau itu wanginya buku, ya kan? Nah, tapi yang di sini juga seperti itu. Ada bau-bau begitu, ada aroma-aroma yang menggoda begitu kan ya. Nah, di sini ada demun. Kartu yang ketiga ini demunnya nggak bagus ya. Jadi artinya tuh ya begitulah. Ada azas begitulah. Azas apa? Apakah itu azas praduga tidak bersalah atau azas-azas yang lain yang artinya saling menguntungkan satu sama lain? Nah, tapi benar ya si Agus ini sepertinya memang dia feel like merasa kayak eh, apa ya kayak dibantu sih. Nah, jadi kan Madam Suki ini akhirnya menjadi kepengen tahu apakah si Agus ini memang ada tipikal karakter orang-orang yang maksudnya touch my heart gitu loh. Mungkin jadi ya, bisa jadi ya si Agus ini adalah orang yang awean gitu. Ngerti nggak sih kalian bahasa Jawa itu awean? Awean itu nggak pelit gitu. Kalau orang Thailand bilang kiniau ya, kiniau itu pelit ya. Tapi ini nggak kiniau gitu ya. Apakah kamu itu termasuk orang yang obral gitu, Gus, atau murah hati? Nah bahasanya tuh murah hati. Coba kita lihat. Ya, di kartu di sini sih ada Ten of Swords. Sebentar, dua kartu lagi, Besti. Oke, begitu. Jadi gini, Agus ini kalau dia pas ada uang, orangnya memang termasuk obral gitu loh. Pemurah gitu ya, kalau dia pas punya uang. Jadi memang karakternya si Agus tuh kayak gitu ternyata pemirsa. Ya, udah nggak usah ngomongin Agus, ngomongin diri sendiri aja. Kalau kalian tuh yang suka biasa menjadi mesin ATM-nya keluarga, ya kan? Ya, seperti lagu ini, di sana yang paling indah adalah keluarga. Tapi anyway ya, buat kalian nih yang suka menjadi ATM keluarga ya, yang kayaknya kalian itu kak bla 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 nggak pernah mikirin diri kalian sendiri. Hati-hati loh, kalian itu kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit mental. Namanya tuh people pleaser ya. People pleaser itu adalah orang yang eh, tidak merugikan orang lain. People pleaser itu nggak merugikan orang lain. Justru people pleaser itu merugikan diri sendiri. Jadi banyak sekali Madam Suki itu mengobatin orang-orang yang people pleaser ini. Ya kan? Bahkan seorang people pleaser ini rela loh hutang. Hutang sama orang lain untuk Jadi gini, ada temennya gitu ya.
Besti, aku lagi kesusahan, Besti. Aku begini, pokoknya play victim lah ya. Terus udah gitu si si orang yang disambatin ini, oh kamu lagi kesusahan ya, iya. Dia kan tahu ya, dia nggak punya uang. Dia rela meminjam, dia rela pinjam uang atau ngutang ke orang untuk ngutangin si temennya yang datang ini play victim. Nah, jadi buat kalian yang seperti itu, ayo datang ke Madam Suki ya. Karena Madam Suki bisa ngobatin kalian. Ya, supaya kalian itu hidupnya terarah, punya tujuan hidup gitu ya. Kadang orang tuh ya, misalkan minjemin minjemin orang sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Tapi ketika datang ke Madam Suki untuk berobat, dan itu pastinya membayar ya, itu mikir 1000 kali mikir, 100 kali mikir, 10 kali. Ya, padahal uang yang dihabiskan untuk ngutangin pada saat dia menjadi people pleaser itu, uangnya sudah ratusan juta. Dan untuk berobat itu, padahal nggak sampai ratusan juta. Enggak, ya. Mungkin hanya 1%-nya gitu. Ya udahlah itu. Pokoknya buat kalian yang mempunyai karakter people pleaser ini, segeralah bertobat ya. Itu tidak bisa kalian sadar dengan sendirinya, nggak bisa. Harus dibantu, harus diterapi. Oke? Oke. Supaya kalian mempunyai masa depan, maksudnya begitu. Dan mari kita marking tip ya, mari kita intip. Sebenarnya si Agus ini membantu si Wiwi itu untuk apa sebenarnya ya? Apakah karena katanya gini, si Wiwi itu pengakuannya, oh enggak kok saya aja nggak minta, saya ini gitu kan. Coba ya, Wi, kamu itu sebenarnya minta nggak sih sama si Agus gitu? Gus, aku begini nih, begini. Coba ya. Kadang-kadang lidah itu tak bertulang. Coba kita lihat. Ngomong padahal. Ngomong sama si Agus ini kalau ada sebuah kesulitan pada saat itu. Tapi kan ya, namanya orang yang pernah ditolong, kita aja lah. Kalau kita pernah ditolong orang, itu pasti kan hutang hutang budi itu sampai dibawa mati ya. Apalagi pas misalkan kita itu kehidupannya itu nelongso gitu kan ya. Kayak misalkan kita nggak lagi berada di titik nadir, titik nol, hanya satu orang itu yang menolong kita. Coba bayangkan, kita pasti akan rela berbohong untuk orang itu menutupi, ya kan? Ada loh permintaan, ya permintaan, tapi ini tetap disclaimer ya, meskipun orangnya sudah dikatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu, ya kan? Tapi kartu energi nggak bisa dibohongin, ya. Nah sekarang Wiwi ini, apakah dia tulus memang menolong si Agus ini, ya kan? Memang pada dasarnya dia membantu pada awalnya, ya. Tapi kan ada asas-asas tadi itu. Dan sekarang kita cari tahu, apakah kamu tulus sih sama si Agus ini membantu dia? Kakinya satu nih, lihat. Kan ada azaz-azaz itu tadi, ya. Sekarang yang ini, nanti aku diomelin sama netizen 62 ya. Yang dipilih kok yang tengah terus katanya. Oke, pinggir, depan. Oke, di sini ada Three of Cups. Terus yang belakang sekarang Madam Suki, supaya nggak diomelin netizen. Baik-baik, yang mulia netizen 62 ya. Nah, jadi gini, apakah si si Bibi ini tulus ya membantu membantu si Agus ini? Sebenarnya ya dibilang tulusnya itu karena keluarga ya. Nah dikatakan si Agus ini memang orangnya kalau nggak punya, kalau pas ada uang memang nggak pelit ya, dia orangnya nggak pelit gitu ya sama keluarganya ya. Jadi gitu, orang tuh kadang bisa pelit sama orang lain tapi sama keluarga enggak. Ada yang opposite, pelit sama orang lain, pelitnya sama keluarga tapi sama orang lain enggak, kayak gitu ya. Nah kalau Agus ini tipenya sama keluarga memang enggak pelit ya. Jadi kalau dikatakan tulus ya bagaimana ya, namanya juga ada hubungan keluarga begitu. Apalagi pada saat ini, pada saat itu sebelum ketahuan eh, ada apa ya, maksudnya ada kabar-kabar tentang money-money inilah ya. Jadinya makanya itu mendekat ya. Eh, nah,
Sekarang nih udah ketahuan semuanya sama netizen 62 ya, bahwa ternyata ada keuangan yang dialokasikan untuk kepentingan lain ya. Nah, seandainya itu tidak terdeteksi sama agen rahasia 62, netizen 62, apakah uang tersebut akan digunakan dengan suka hatinya atau dengan suka-suka kebutuhan mereka, mengingat itu memang atas nama dia. Karena dia bilang kan saya nggak tahu kalau uang itu untuk ini. Saya pikir boleh, ya kan? Ya lanjut. Kalau uang itu tidak diselamatkan sama Tenovi, ya pasti ada untuk hal-hal yang memang untuk kepentingan hidup mereka. Oke, begitu ya. Jadi ingat kata pepatah, ada gula, ada semut, ada Agus, ada pohon kedondong. Gus, bagi uangnya dong. Finally begitu aja buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699 ya. Atau nanti nomornya selalu disematkan di bawah nama Madam Suki, kalian tinggal tekan aja ya. Buat kalian yang mau yang tadi aku bilang bahwa aduh Madam Suki, aku tuh uangku habis buat ini buat diriku sendiri aja, nggak bisa, nggak ada sampai sekarang, nggak punya rumah dan bla 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 lainnya, padahal kalian sudah bekerja dengan keras dan meninggalkan rumah, meninggalkan negara, ya kan, tapi uangnya tidak berupa apapun. Mungkin kalian termasuk people pleaser. Kalau kalian mau sembuh, silakan ikut di program Pakai Cahaya. Gratis, nggak ada yang gratis. Madam Suki pun menghargai waktu Madam Suki. Ya, jadi pilihannya untuk kalian yang people pleaser, silakan habiskan uang kalian untuk hal-hal yang bukan untuk kepentingan kalian, untuk teman-teman kalian, untuk keluarga kalian. Ya, atau kalian datang ke Madam Suki membayar, tapi setelah itu kalian bisa nabung. Ya, karena hidup itu adalah pilihan. Oke, untuk ikut paket cahaya itu kalian mesti reading tarot dulu ya. Dan berbayar juga. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.